datang di Pesona Budaya, di mana acara kita ini membahas adat tradisi di Minangkabau. Nah, teman-teman, untuk tema kita kali ini yaitu Bajapui Ajo Piaman. Nah, kali ini kita sudah mengundang narasumber kita yang telah hadir pada hari ini. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Wah, alhamdulillah baik Pak. Baik Pak, sekarang kita membahas tema tentang Bajapui Pak. Menurut Bapak sendiri, boleh tak kenal maka tak sayang apa? Jadi lebih baik Bapak boleh perkenalkan dulu diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofri Hardi Saputra, Wali Nagari Sungai Asam. Pada kesempatan ini diundang oleh adik kita Fatma untuk memberikan pencerahan lah tentang adat tradisi Bajapui. Namun perlu kami sampaikan bahwa saya adalah wali nagari, bukan niniak mama. Jadi kepada niniak mama mungkin yang mengikuti acara ini, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam penyampaian ini nanti ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan. Saya hanya akan menyampaikan sepanjang yang saya ketahui. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama sekali tentu kepada angku-angku niniak mama se-Kabupaten Padang Pariaman, jika penyampaian pada kesempatan ini ada yang kurang pas atau ada yang kurang berkenan. Wah, terima kasih ya Pak. Kembali lagi untuk tema kita kali ini ya Pak, yaitu tema Bajapui. Nah, menurut Bapak sendiri, apa itu tema Bajapui di adat Pariaman Pak? Wah, ini sebenarnya materi yang cukup berat sekali ya tentang Bajapui, menjelaskan tentang Bajapui. Tetapi pertama perlu kami sampaikan ya, bahwa dalam tradisi Bajapui itu jangan kita hanya melihat antara pasangan laki-laki dan perempuan saja. Tetapi peran utama di sini yang paling menonjol itu adalah tentang perannya niniak mama. Jadi niniak mama di Minangkabau khususnya di Padang Pariaman memiliki kewajiban terhadap kemenakannya, terutama yang perempuan, ini untuk memastikan mendapatkan menantu atau pasangan hidup yang bisa meneruskan garis-garis keturunannya. Jadi pada tentunya kewajiban dan tanggung jawab yang sangat besar dipikul oleh mama inilah yang menyebabkan adanya tradisi Bajapui. Ada keinginan daripada niniak mama menghendaki seseorang untuk menjadi sumando atau menantunya. Nah, bagus sekali ya Pak. Nah, di sini Pak, tema Bajapui ini yang Bajapui adat Pariaman ini ya Pak, siapa aja yang terlibat dalam adat Bajapui ini Pak? Ya, perlu kita ketahui bahwa kedudukan seorang ayah di dalam rumah tangga itu adalah kewajibannya menafkahi. Setelah ayah ini memperoleh keturunan seorang perempuan, maka diadakanlah acara mupakai mencari ayam. Saat itulah seorang ayah atau seorang sumando di tengah rumah ini membana ke mama. Kami ateh nemu orang sumando dek Malang tak dapat ditulak, untuang tak dapat dirayah, dapat untuang nantarayah, berolehlah kami anak padusi. Jadi anak padusi lah 1 tahun 2 tahun digadangan, ibarat kacang lah patui digah junjungan. Iko nang kami banaan ke mama. Jadi mama lah yang berperan di dalam tradisi Bajapui. Begitu juga dengan yang menanti. Siapa yang dikehendaki untuk menjadi pasangannya, mamanya juga yang menanti. Karena pemilik yang berwenang menentukan pusako itu adalah mama. Jadi kemenakan itu juga bagian dari pusako. Kalau misalnya dengan mempelai wanitanya dan mempelai laki-lakinya itu tidak tahu dengan Bajapui ini? Ya, harusnya tidak ikut serta. Itu serta. urusannya urusan mama. Nah, jadi sangat senang sekali kita di Padang Pariaman ini menjadi kemenakan. Urusan kita diurus sampai selesai oleh mama. Nah, jadi dalam tradisi Bajapui itu sebenarnya yang paling menonjol adalah perannya mama. Di dalam Bajapui itu ya Pak,
Di dalam bajapui itu apakah udah ditentukan langsung itu uang japuinya? Nah, artinya menjapui ini adalah penghargaan kepada seseorang yang kita kehendaki. Namanya kita berkehendak, misalkan saya seorang mama dan Fatma kemenakan saya, kemudian saya menghendaki seseorang untuk menjadi suami Fatma, tentu saya mengajukan kepada mamanya. Namanya kita berkehendak, tentu ada persyaratan yang disampaikan oleh mamanya. Tentu kita memastikan pilihan terbaik untuk kemenakan kita. Nah, inilah kembali kepada peran mama tadi. Wah, nah gimana kalau misalnya di daerah Pariaman ini ya Pak, tidak menggunakan adat bajapui ini, apakah ada terdapat sanksi atau gimana Pak? Sebenarnya adat ini merupakan kesepakatan dalam dalam sebuah kelompok keluarga, kalau dalam kaum ya. Kalau tidak dilaksanakan, sanksinya memang tidak ada sanksi, tetapi lebih kepada menunjukkan bahwa mama tidak berfungsi. Berarti ada tugas mama yang tidak mampu dia selesaikan, sehingga tidak menyelesaikan tugasnya sebagai mama dalam rangka mencarikan seorang pendamping hidup untuk kemenakannya. Nah, jadi tidak berjalannya fungsi mama. Jadi kalau sanksi paling sanksi sosial, berarti ada akan lahir nanti di masyarakat, berarti mama si anu ndak badayo pencarian anu untuk kemenakannya. Wah, Jatuhnya ke sinan. sangat luar biasa sekali ya Pak. Nah kalau misalnya ini yang bajapui ini ya Pak, kenapa bisa ada bajapui ini di Pariaman? Oh gitu. Jadi pertama, bahwa kalau kita refleksikan sejarah bahwa kehidupan masyarakat kita itu hidup di dalam kelompok-kelompok, suku-suku, supaya memastikan keberlangsungan keturunannya, maka si mama tadi menjemput bangsawan-bangsawan yang bergelar baginda. Baginda atau bagindo. Bagindo Rajo. Di Minangkabau. Bagindo, keturunan raja-raja, bagindo, ya. Itu yang menyebabkan dipanggil dengan teman-teman, Ajo. Sebelum kita lanjutin video live ini, mari kita saksikan video yang satu ini. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Nah, kembali lagi bersama saya Van Mursana Fitri di Pesona Budaya. Nah, untuk tema bajapui tadi ya Pak, gimana nih Pak dalam bajapui ini kalau misalnya tidak itu sama adat-adat Pariaman, kalau tidak dilestarikan adat bajapui ini gimana Pak? Ya, bahwa namanya adat itu pulang kepada raso. Ba'a raso ndak badai Pak. Jawabannya sederhana, tapi kalau direnungkan ini cukup mendalam. Tetapi perlu sedikit kami sampaikan di sini, kalau kita refleksikan sejarah, tapi apakah ada kaitannya atau tidak, silahkan nanti peneliti atau budayawan yang meneliti. Pertama, bahwa mungkin Fatma kalau membaca sirah Nabawiyah, ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, dikehendaki oleh Khadijah. Muhammad yang dikehendakinya, Nabi kita SAW dikehendakinya menjadi suaminya Khadijah. Maka Khadijah mengutus pelayannya yang bernama Nafisah kalau tidak salah, untuk menanyakan kepada Muhammad SAW apakah beliau bersedia menjadi suaminya Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat secara dalam perjalanan waktunya, ini ada kemiripan antara yang kita lakukan di Pariaman, bahwa pihak perempuan yang menghendaki seseorang menjadi suaminya, yaitu mewakili melalui mama. Nah, di zaman Rasulullah, Khadijah melakukan itu dulunya. Tetapi apakah ada kaitannya atau tidak, silahkan peneliti sejarah yang akan membahasnya mungkin di sesi yang lain. Mungkin itu tanggapan saya. Nah, menurut Bapak nih, apakah tradisi adat Bajapi ini masih ada pada saat ini, Pak? Sepanjang yang saya ketahui, adat itu atas kerelaan kedua belah pihak. Dalam hal kedua belah pihak rela sama rela, suka sama suka, tidak Bajapi, ada juga yang melakukan seperti itu. Tetapi pada umumnya seseorang itu ketika kewajiban seorang mama kepada kemenakan, menyuruh kepada kemenakannya itu untuk mencari penghidupan yang layak. Kalau dulu memang gelarnya gelar kebangsawan yang dijemput, tetapi sekarang ini lebih kepada strata sosial. Jadi kalau seandainya bujang-bujang di kampung itu istilahnya belum memiliki strata ekonomi atau strata sosial yang layak, mereka akan pergi merantau. Karantau madang dahulu, babuah babungo balun. Karantaulah bujang dahulu, sabok di kampung paguno balun. Ketika dia merantau, di sanalah dia bisa merubah nasib, merubah strata sosialnya, meningkatkan strata sosialnya. Ini juga kewajiban mama untuk membina kemenakannya yang laki-laki. Jadi ada timbal balik antara keduanya. Yang perempuan dicarikan yang layak, yang laki-laki dibina supaya memiliki strata sosial yang layak di tengah masyarakat. Wah, bagus sekali ya, Pak. Nah, gini nih, teman-teman yang penasaran apa itu adat Bajapi, yuk saksikan video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Satu. Ingatlah. Rumah yang berjajang. Ya. Kapal muda, kami datang nan dari Mudia, nandak batanyo tujuan Jomo Kasui. Kasih apa tu tak? Kalau soal bali-bali tu kurang tahu tak tak? Cuba tanyuan saya ke orang lain tu. Berapa orang datang? Biasanya 20. 3. Kalau betul Cik Bisan ambil tanggal saya lah, ibu dia sama-sama lama. Coba aja lah Bisan. Daerah Golapan di sana. Kami dari Mudia, Taga lain apa Aisan? Jadi Bisan. Nah, teman-teman, beginilah itu video adat Bajapi. Nah, untuk Bapak Nofri sendiri, apa ada kesimpulan untuk anak-anak muda sekarang tentang Ya. adat Bajapi ini? Ya, kepada yang muda-muda ya semuanya kita himbau supaya tradisi yang indah ini kita pelihara, kita lestarikan, kita jaga dengan baik. Kalau tidak kita, generasi penerus siapa lagi? Nah, kepada yang perempuan, pelajarilah bagaimana akhlaknya seorang bundo kanduang, limpapeh rumah gadang. Dan kepada laki-laki, para bujang-bujang semuanya, suatu saat nanti kita akan menjadi seorang ayah, seorang mama daripada kemenakan, tentu banyak belajar tentang tatanan kehidupan di kampung, karena kehidupan akan terus berlangsung hingga dunia ini berakhir. Dan kita memiliki amanah untuk menjaga pusaka, menjaga keberlangsungan adat yang kita hadapi di tengah-tengah kaum kita masing-masing. Jadi konsepnya kita selalu belajar, dan terus belajar. Karena suatu saat pasti ilmu yang kita pelajari itu akan berguna. Itu kata dari saya.
Nah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, terima kasih untuk Bapak Nofri sudah memberi pengetahuan dan wawasannya untuk penonton kita yang setia nih. Nah, untuk teman-teman, selalu saksikan acara kita di Pesona Budaya setiap jam 10 di acara TV SMK 16 Lingkung setiap hari. Jangan